Jika di video sebelumnya kita sudah memperbincangkan merkantilisme, sekarang kita akan menjelaskan apa itu neomerkantilisme. Seperti kita tahu bahwa tujuan eksistensi negara adalah untuk terus survive atau untuk terus bertahan hidup. Satu-satunya cara negara untuk survive adalah menjadi kaya secara ekonomi dan kuat secara militer. Sebagaimana merkantilisme mengajarkan kepada kita bahwa dengan kaya, negara bisa memperkokoh kekuasaan politik dan militernya. Kekuasaan tersebut bisa digunakan untuk menepis ancaman dari luar, sekaligus melindungi masyarakat serta industri vitalnya dari serangan musuh. Jika realisme fokus dalam bidang keamanan, merkantilisme menekankan aspek ekonomi agar negara tetap lestari. Dalam kasus merkantilis klasik, ada banyak cara yang ditempuh negara untuk memperkaya dirinya, utamanya adalah melalui perdagangan. Melalui perdagangan, negara akan kaya dan untung besar bila jumlah barang ekspornya lebih besar dibanding impor. Selain itu, barang ekspor yang diperdagangkan harus lebih berharga nilainya dibanding barang yang dikirim ke dalam. Artinya, nilai barang yang dijual keluar adalah barang-barang industri mahal, sehingga negara memperoleh penghasilan dan pendapatan luar biasa bagi kas keuangannya. Sebaliknya, barang impor yang didatangkan adalah barang murah yang biasanya berupa bahan mentah. Dengan membeli barang murah, artinya tidak banyak uang yang keluar dari kas negara. Kompetisi negara-negara untuk menuju puncak kekuasaan ekonomi sekali lagi didasari atas faktor dimensi keamanan. Sebab di tengah dunia yang anarki, tidak ada lagi aktor lain yang bisa diharapkan selain berpangku pada kekuatannya sendiri. Kekayaan yang besar dalam ekonomi dapat dimanfaatkan dan ditransformasikan oleh negara ke dalam bentuk kekuatan militer. Maka tak heran, di masa lalu, di masa awal-awal negara modern terbentuk, kompetisi ekonomi juga seringkali diterjemahkan sebagai kompetisi militer. Karenanya, perang menjadi jamak dan tak bisa dihindari, dan kolonialisme serta perbudakan merupakan impak paling nyata dari kompetisi semacam itu. Cara-cara kekerasan yang terang-terangan dan kompetisi sengit tanpa aturan telah menjadi corak praktek merkantilisme di masa lalu. Setiap negara berupaya untuk menjadi paling kuat, sehingga cara-cara seperti larangan impor atau tarif tinggi terhadap barang impor dan monopoli perdagangan, serta intelijen perindustrian dan juga subsidi barang ekspor menjadi lazim di masa merkantilis klasik. Sementara di masa sekarang, di mana aturan soal perdagangan dan perekonomian lebih tersusun melalui lembaga multilateral, praktek merkantilisme seringkali dihindari. Namun, itu bukan berarti bahwa sifat protektif negara terhadap ekonomi hilang sama sekali. Ia tetap ada, namun berevolusi dalam bentuk yang lebih samar. Perubahan semacam itu dilakukan sebab dalam aturan perdagangan dan ekonomi internasional kini dikenal konsep hukuman atau sanksi bagi negara-negara proteksionis. Negara-negara yang protektif seringkali dijauhi dalam pergaulan internasional. Perekonomian dunia kini semakin terhubung satu sama lain. Saling ketergantungan menjadi fenomena global saat ini, sehingga implementasi kebijakan yang protektif akan dibalas oleh kebijakan protektif lainnya yang malah akan saling merugikan semuanya. Untuk itu, negara terus-menerus mencari cara proteksi yang lebih halus sekaligus samar agar kebijakan ekonomi proteksinya tidak malah merugikan perekonomian negaranya sendiri dan juga tidak dipandang sebagai bentuk pembangkangan terhadap aturan yang telah disepakati bersama. Inilah yang disebut sebagai neomerkantilis. Neomerkantilis singkatnya adalah wajah baru merkantilisme di era ekonomi yang saling terhubung. Sama halnya seperti merkantilis klasik, neomerkantilisme juga dimaksudkan untuk melindungi kepentingan nasional dan produksi dalam negeri. Beberapa kebijakan yang termasuk ke dalam neomerkantilis diantaranya adalah dengan memperbanyak belanja pemerintah dalam negeri seperti pembangunan infrastruktur dan program jaminan sosial. Selain itu, strategi neomerkantilis juga terwujud dalam bentuk banyaknya aturan perizinan industri yang mesti dipatuhi perusahaan luar, sehingga dapat melindungi produsen dalam negeri dan mencegah terjadinya monopoli oleh perusahaan besar dari luar tersebut. Di samping itu, bentuk lainnya dapat berupa kontrol modal, pembentukan badan usaha milik negara, dan pemberian subsidi bagi pengembangan penelitian teknologi bagi perusahaan dalam negeri. Itulah penjelasan singkat mengenai neomerkantilisme. See you later.